gimana cara lu ngajak bini lu ke dalam gereja yang isinya di dalamnya itu ada beberapa oknum-oknum yang menghujat Islam? Gimana cara lu? Intinya dia harus ikut saya, terus ya kamu lihat sendiri, kamu rasain sendiri. Kamu pokoknya dengan paksaan juga, Bang. Terus terang ada juga dengan paksaan. Oh, lu maksa. Ada. Iya, Bang. Saya dulu keras, Bang. Pokoknya tidak ada penyelamat selain Tuhan Yesus. Berarti ini ketika lu kawin, lu masuk Islamnya pura-pura berarti ya? Maafin saya, Bang. Astagfirullah, bisa gitu mah bre. Ya Allah, bisa gitu ya. Demi supaya lu berbuah gitu. Ya, demi saya menikahin dia, Bang. Oke, Sehingga oke, oke, oke. Iya, otomatis iya, kan iya. saya berbuah, Bang, kalau bahasa kasarnya. Dia kan ngikut saya. Oh, I see, Terus I see, I see. kamu Alhamdulillah juga nih kan. anak syahadat Ikhwan. Alhamdulillah dia milih Islam sebagai agamanya gitu sekarang. Alhamdulillah. Rasis Terus terus. saya, Bang, dulu, Bang. Doktrinnya itu kuat, Bang, kalau di Manado. Khususnya dalam keluarganya istri saya lah, Bang. Dan Oke, tapi kan Mama ini waktu masuk Islam sama kayak Rudi gitu maksudnya. Atau serius waktu masuk Islam pertama? nah, yuk cerita. Serius, serius mama waktu masuk Islam pertama itu serius. Cuman ya karena mungkin faktor mama itu anak bungsu perempuan dari oma yang di Manado. Jadi mereka seperti tidak rela. Oh gitu. Terus Iya. akhirnya balik lagi Mama, baliknya juga serius. Iya, serius karena diancam. Mama pernah cerita Walah. waktu itu diancam tidak diakui anak lagi, Warisan dicabut. warisannya Wah. dicabut. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Waalaikumsalam Di kesempatan warahmatullahi. kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mualaf ya dari tempat Kodondi kalau boleh kalau nggak salah ya. Ini Korudi namanya ya. Iya, kok. Oke, ini Chinese juga tapi nggak tahu Chinese mana ya. Pontianak ya. Tenas Pontianak. Chinese Pontianak. Ya, ini kemarin bersyahadat di tempat Kodondi ya. Iya, kok. Di tempat Kodondi di 23 Desember. Cuman ditampilkannya di 25 Desember. Oh, jadi Kodondi siarkan videonya di 25 Desember pas hari mualaf ya. Disimpan videonya. Iya. Waktu itu lewat StreamYard kalau nggak salah ya, bersyahadatnya ya, online. Iya, kok. Oke. Mungkin take over Res, soalnya Rudy ini ada cerita-cerita sedih, cerita-cerita yang inilah nggak enak ya dalam hal kisah hidup mualafnya. Dan spesialis yang begituan biasa si Kores aja. Res, signal gue jelek oi.
Waduh, si Kores tidur guys, seperti biasa nggak jelas. Ya mungkin boleh diceritain singkat dulu dari agama apa sih sebenarnya? Sempat di Kristen ya? Iya, saya sempat di Kristen, pernah jadi anak komsel juga kok di Oh di GBI gereja. ya, di GBI, di GBI artinya. Bukan, bukan di Jadi Geraha Mazmur 21. Geraha Mazmur 21 nama gerejanya. Iya, Pisam PSALM 21 channel YouTube-nya. Oke, enggak nama gerejanya? Geraha Mazmur kok. Kenapa Jul? Enggak, ini dia mau cerita tentang suka duka jadi mualaf. Kan yang spesial segituan lu. Oke, apakah Enggak, Rudy mulai udah dari mualafnya dulu. Geblek, mulai dari kisah mualafnya dulu dong. Gimana sih lu? Oh, kenapa Rudy milih Islam? Dari agama apa sebelumnya? Background keluarga itu Konghucu kok, Buddha. Oke, Rudinya agama apa? Terus saya eh, pada saat saya remaja itu masih ngikut Konghucu, cuman pai-pai gitu lah kok, tanggal 1, tanggal 15 Cina gitu pai-pai. Terus lama-kelamaan juga lama-kelamaan juga saya eh, pernah kenal berteman sama teman juga. Akhirnya saya itu masuk ke Kristen Protestan kok. Tahun berapa itu masuk Kristen Protestan? Itu di 2013 ya. 2013. 2013. Terus mualaf Iya. kapan? Saya mualafnya baru 1 tahun kok. Berarti 2025 ya. Iya. Berarti 12 tahun di Kristen Protestan. Itu awalnya juga nggak full, biasa-biasa aja. Terus Mm-mm. ada beberapa tahun lah saya baru ngikutin SMK, saya murid Kristus pada saat itu kalau doktrinnya. Terus Mm-mm. saya dibaptis juga iya. Nama Ya, saya dia itu Timothy 2024, Eko. Res. 2024 Desember. Ya, 2000. 2024. Berarti 11 tahun jadi Kristen. 2024. Saya 11 Ya. tahun, tapi saya juga nggak terlalu sampai dalam begitu sih kok. Nggak terlalu sampai dalam begitu, cuman saya pernah jadi anak komsel. Bertumbuh Oh, lah ibaratnya gereja itu kan suruh kita bertumbuh kok. Nggak boleh, Bang, nggak boleh kita ke gereja-gereja lain, tapi harus di satu gereja itu biar kita bertumbuh dengan apa yang disampaikan oleh pendeta, pengajarannya seperti apa pada saat itu. oh dilarang ya? Ya, Dilarang. kan Pada saat gereja itu, tuh bilangnya pakai istilah harus bertumbuh lah. Karena kalau lu pindah-pindah gereja nanti dibilang ibarat kayak pohon yang baru di sini ditanam, tiba-tiba diangkat, dipindahin tempat lain. Jadi kan nggak bisa bertumbuh maksimal. Kalau lu cuman di satu gereja kan bisa dipupuk dengan maksimal. Biasa gitu sih doktrinnya. Oh, oke. Terus terus saya pernah ngikutin SMK, saya murid Kristus. Terus juga setiap minggu di hari Rabu atau Kamis kami ada komsel di area-area wilayah yang dekat-dekat semua rumah-rumah kami kan sama kerabat-kerabat yang di gereja. Akhirnya kami komsel setiap minggu kalau antara Rabu atau Kamis kok pada saat itu. Terus mereka juga mendorong kami saya untuk jadi anak pelayanan di gereja pada masa itu. Oke, lanjut lagi ya kok. Dan di 2014 ya, di 2014, 2015 saya ketemu sama pacar saya lah, kok ibaratnya pacar saya. Dia orang campuran juga, papanya udah almarhum, mamanya orang Kristen Manado. Kristen Manado, kami Wih, pacaran selama 2 pernah kayak tahun. Kores. Ya, Kristen Manado dan akhirnya kami menikah. Menikahnya pada saat itu saya masih rasis kok. Saya masih memegang teguh dalam Alkitab lah kok Kristen. Terus ya mau nggak mau saya ikutin, saya syahadat pada saat itu kok. Saya syahadatnya syahadat. 2024. Nggak, itu yang udah terakhir kok. Saya terus terang saya cerita. Pada saat itu hanya untuk menikah aja saya syahadat kok. Itu tahun berapa? Dan Tahun berapa? saya
Di 2016. Oh, supaya bisa nikah sempat masuk Islam lah ya. Tapi untuk Ya, formalitas supaya bisa menikah ya, doang. iya kok. Terus saya masih doktrin saya kuat di gereja. Pada saat itu juga saya ajak istri saya main ke gereja dan sebagainya. Dan sempat dia ngikut tapi dia itu kan udah mengenal Islam juga dari kecil. Dia juga hatam Quran. Tapi selalu pada saat mohon maaf ya saya bukan menyinggung salah satu agama yang lain, tapi ini fakta apa yang saya alamin dalam kehidupan keluarga kecil kami kok. Di saat itu ya kami udah menikah dan dia ngerasa kurang srek pada saat berdoa kok. Berdoa di gereja atau berdoa di rumah ya kepada Allah Bapa, terus Yesus Kristus sebagai Tuhan, Roh Kudus dan sebagainya. Di situ ada sesuatu yang ganjil kok dalam hati. Ganjil dalam hati. Itu yang dia rasakan dan saya juga lama-kelamaan juga saya kerasa seperti itu kok. Bingungnya Lama-kelamaan. kenapa istri yang dibawa murtad ini 2016 ya? Kenapa bingungnya? Pada saat berdoa kok. Ya, kenapa bingung waktu berdoanya? Kenapa? Ya tentang Trinitas kok. Kalau bahasa kasarnya tentang Trinitas. eh Tentang Yesus sebagai Tuhan, ya kita juga berdoa kepada Allah Bapa, terus Yesus Sang Juru Selamat dan sebagai Tuhan, terus Roh Kudus. Ya seperti itu dicampur adukan jadi satu dan akhirnya saya juga ngeblank dan Oh, pertama jadi dia ikut bingung juga. Oh, gitu ya. bingung kalau terus terang. Saya mohon maaf ya kalau ada yang dengar dari pihak kekristenan, saya mohon maaf. Cuman ini yang saya alamin kok. Kami alamin lah seperti itu kok. Terus Istri ngomongnya gimana waktu bingung itu? Ngomongnya gimana dia? dia awalnya nggak ngomong. Dia juga berdoa di dalam agama Kristen itu dalam hati kok. Bang, Mhm, mhm. eh, lama-kelamaan dia simpan akhirnya mungkin dia keluar ucapin ke saya. Kayaknya ganjil. Ada sesuatu yang nggak ngeklik gitu kok. Bang. Oke. Terus? Terus dia sempat, saya pada saat itu ya saya terus terang eh, lama-kelamaan ya. Di 2000 berapa ya itu? 2017 atau 18 itu ya. 2019 atau itu udah saya sempat nonton eh channelnya Zakir Naik pernah nonton tapi saya selalu terus gini saya nonton channelnya Ahmad Dedat pernah. Nah, pada Oh, saat itu dia gurunya itu. Beliau. melawan Paspor tapi saya selalu mempercepat durasi pada saat Ahmad Dedat itu bicara karena saya nggak seneng. Saya hanya menonton pada saat pendeta itu bicara speaknya. Karena pada saat itu saya senangnya itu bahasa-bahasa kasih lah, begitulah Bang. Oh, Pada nggak saat itu. seneng gitu. Jadi belum 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 dapat panggilan ya. Ya, terus terang. Dan Kalau saya, waktu nonton apa? Pas nonton Ahmed Dedat Rohimahullah dan juga nonton Dr. Zakir Naik itu hidayah belum dapat di situ ya. ya, Nah, coba gue pengen balik lagi. Kan ini istri itu bingung ketika berdoa di dalam cara Kristen gitu. Akhirnya lu juga malah ketularan bingung gitu kan berdoa di dalam Kristen. Nah, bingungnya itu kenapa gitu loh? Gue belum dapet alasan bingungnya. Coba Bang, diingat-ingat lagi dialog sama istri gimana ketika istri ini mengutarakan kebingungan dia soal berdoa itu. Silakan. bukan hanya dialog sama istri sih Bang. Terus terang, saya juga kan ada teman Muslim. Mhm, Terus kan setidaknya kita bisa berpikir Bang. Saya juga punya pikiran lah. Saya nggak sebut akal Bang, tapi pikiran. mhm. Dan pada saat itu saya berpikir, kan Tuhan nih. Ada juga teman saya kadang kami bicara, Tuhan itu apa? Ini benarkah? Logika kah? Seperti ini kah katanya. Saya lama-kelamaan juga ya bahasa halusnya tersadar pelan-pelan lah Bang bahwa kok Tuhan jadi manusia. Bahkan papa saya aja pernah cerita ya Bang, walaupun background dia Konghucu Bang.
Dia cerita itu agama orang barat katanya. Mau cetung aja, dia kan selalu mencondong ke China bang, kalau bapak saya tuh. Mau cetung aja pernah diinjilin atau pernah dimisionaris lah seperti itu bang. Nggak mungkin seorang manusia itu menjadi Tuhan. Bapak saya aja ngomong seperti itu bang. Banyak sesuatu yang udah sadarkan saya, dan saya masih menolak karena saya masih di dalam lingkungan itu. Oh, jadi apa Bapak juga lebih condongnya ke Islam gitu ketika Dia ngasih tahu gitu. sebenarnya bang, dalam keluarga saya itu sebenarnya pakai hukum-hukum Islam, tapi mereka Oh, nggak bisa itu masuk Islam. Mereka nggak bisa karena masuk Islam bang. Karena udah terbiasa itu dari China lah doktrinnya bang. China doktrinnya itu udah Konghucu bang. Selalu pai-pai, pakai garu, pakai itulah, pakai apa? Pai-pai lah gitu bang. oh iya 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 iya. Aduh, karena adat istiadat jadi hidayahnya kehalang gitu ya. Iya. Cuma Hmm, sekarang udah Udah pelan-pelan kebiasaan sadar. itu sama kebiasaan makan bebong. apa Gimana Om? kebiasaan? Ya udah kebiasaan. Terus Terus oh ya, ini eh, untuk ikhwan yang bentar ya Rud ya. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang bisa bilillah yang baru bergabung, yang di bawah. Di sini di room Julius ini urgent naik gitu karena kami akan memperkenalkan kepada kalian seorang mualaf yang biasalah kalian tahu lah ya, kalau kalau orang murtad jadi kaya, mualaf jadi miskin gitu kan. Nah, di sini doi urgent, makanya kami perkenalkan kepada kalian supaya kalian tahu kenapa beliau syahadat, supaya kalian bisa membantu segala kesusahannya mualaf salah satu ini gitu. Karena ada hak yang perlu kita tunaikan kepada beliau sebagai seorang mualaf. Maka dari itu ini kami perkenalkan kepada kalian dengan cara wawancara. Dan beliau juga alhamdulillah sudah jalan setahun bersyahadat sungguh-sungguh karena ini ya, karena benar-benar terpanggil hidayah, bukan karena kawin gitu. Nah, ini iya bang. kita sedang cerita di kisahnya mengenai keluarganya itu Konghucu, lalu tapi lebih dekat ke Islam dia, dan kalau ngejelasin ketuhanan juga lebih kepada Islam. Dan Rudi ini ketika dia Konghucu dia sempat juga masuk ke Kristen Protestan, dan ketika dia syahadat yang pertama itu karena syahadatnya cuma karena nikah doang gitu. Kristennya masih kental, istrinya ikut murtad gitu, istrinya ikut murtad. Pas berdoa, istrinya bingung, berdoanya kok begini gitu ya, secara singkatnya. Tapi bukannya terjelaskan oleh Rudinya malah ketularan bingung juga gitu dengan cara berdoanya, dengan cara berdoanya yang ditanyakan oleh istrinya gitu. Nah, sehingga akhirnya dua-duanya memutuskan mualaf. Gitu singkatnya. Sekarang kita akan ulik lebih jauh lagi mengenai kisahnya. Nah, ini gue balik lagi nih, gue akan balik lagi. Coba kalimat istri ketika dia bingung soal berdoa di dalam Kristen itu gimana? Kalau masih ingat? Ya tentang berdoa itu bang, dia juga nanya sama Ya. saya, kamu berdoanya seperti apa sih katanya. Haruskah kita berdoa seperti ini? Kok 3 oknum jadi satu? Terus kalau ditanyain sama teman-teman yang muslim, gelabakan bang, nggak bisa jawab. Oh. Benar, gelabakan. Yesus Tuhan. Terus ini pada saat ini gimana? Apakah dia masih Tuhan? Terus Allah mana katanya? Kalau orang-orang Islam nanya, bingung sendiri bang ujung-ujungnya. Hmm. Itu jadi satu pertanyaan dalam hati. Dan pada saat itu ya bang, mohon maaf Oh. ya. Saya ini penonton Sang Debaters bang. Saya minta maaf ya. Saya penonton Sang Debaters dan saya senang juga sama Saifuddin Ibrahim. Pada saat itu bang. Hmm. Kami kadang sampai subuh hari bertengkar loh bang. Bertengkar hebat loh bang. Gara-gara saya masih mengimanin tentang doktrin-doktrin saya lah bang. Terus juga ada menghina Nabi Muhammad pada saat itu. Lama-kelamaan tampillah channel Kodondi bang. Tampil channel Kodondi. Istri saya menonton channel Kodondi. Istri saya menonton channel Kodondi. Coba lihat nih. Terus Deddy Kobuser juga masuk Islam pada saat itu bang. Orang hebat ini masuk Islam. Itu jadi shock kami bang. Jadi gimana ya, gempar lah bang. Kok dia bisa ya? Bahasa Pontianaknya kok, orang ini orang kaya tapi kok hebat. Terus kok dia menemukan ini padahal backgroundnya gini-gini, kok bisa gitu loh bang. Jadi kami mencari tahu bang. Dan saya membuka hati saya
Gini bang, saya memposisikan diri saya tuh nggak ada agama. Hmm. Saya memposisikan diri saya nggak ada agama, terus saya melihat di situ. Ini seperti ini seperti ini seperti ini, oh ini seperti ini. Yang oh ini katanya pakai akal. Oh akhirnya istri saya itu menghubungin Kodondi bang Mhm. melalui Instagram dan kami memutuskan syahadat pada saat itu bang. Saya benar-benar memutuskan syahadat saya tentang keilahian bang, tentang Masya ketuhanan. Allah. Allahu Ya, Akbar. yang bikin saya masuk Islam itu tentang ketuhanan bang, tentang keilahian, terus tentang masuk akalnya tentang setelah kematian kita karena background saya ini udah bener-bener saya udah pernah kedoktrin dengan agama Buddhis, saya juga udah kedoktrin dalam agama Kristen, jadi saya paham bang, meninggalnya aja mama saya bang, mohon maaf lah bang, mahal sekali, mahal bang, Oh gitu, mahal meninggalnya. mahal bang, mahal. Beli bajunya aja bukan saya jelek-jelekan ya bang, beli bajunya aja 1,5 juta. Terus beli peti matinya aja 20-an juta. Terus kalau angkat ceret aja bang, angkat ceret itu bayar bang di yayasan. Terus apa-apa harus kasih angpau lah, apalah. Intinya semua mahal bang. Tanah aja mahal. Bayar orang yayasan mahal. Terus meninggalnya katanya dilahirkan kembali jadi manusia lagi. Saya nggak terima dalam hati saya bang. Kok bisa nggak terima? Iya dong, masa kita lahir lagi nanti jadi manusia baru. Bahwa kita nih akan bereinkarnasi bang. Reinkarnasi jadi manusia lain lagi. Saya nggak mau di situ bang. Terus Oh terang iya aja iya bang. iya iya. Ngerti ngerti Terus ngerti ngerti. ya lingkungan saya juga banyak Islam kok, simple ya. Terus saya baca tentang nabi-nabi juga. Ya dikafanin, apalagi Yesus Kristus dikafanin. Meninggalnya lah bang. Hmm. Kalau dalam cerita di Bible lah bang ya. Walaupun diselamatkan sama Allah. Semua dikapanin, hal-hal yang nggak mesti. Saya cerita lagi pada saat itu mama saya ada yang kasih sekitar sumbangan lah bang ya, orang Chinese kan 3 hari ya pada saat itu baru dikebumikan bang, terus dapat sumbangan 20-an juta sama keluarga dan sebagainya lah bang pada saat itu aja nggak cukup bang, itu sampai nilainya 100 juta cari kemana cari ke sini intinya ribet bang, saya nggak mau seperti itu, meninggal aja susah loh. Seharusnya Oh ya iya 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 iya. dalam pikiran saya tuh simple, saya dikapanin aja, saya meninggal, saya lahirnya nggak bawa apa-apa, ya udah saya dikuburin dengan yang penting saya perlunya doa dari anak-anak saya bang. Kebetulan anak saya 2. Saya perlunya itu dan saya terbuka di situ bang. Mungkin salah satu saya menemui kebenarannya, salah satu faktornya seperti itu bang. Terus terang. Oh jadi ketika membandingkan dengan Kristen di ketuhanannya, ketika membandingkan dengan Konghucu di apa prosesi kematiannya gitu ya? Ya, terus kalau dalam agama Konghucu, dalam doktrin papa saya, Tuhan itu seperti presiden bang. Terus untuk menyampai sesuatu ke sana itu susah bang. Kita harus melewati dewa-dewa. Kalau mau dewa rezeki, kita harus pai-pai ke dewa rezeki. Kalau mau dewa yang memberi kesehatan, kita harus ketemu dewa yang memberi kesehatan. Bahasa kayaknya pin on katanya bang, biar baik-baik. Saya nggak terima di situ bang. Oh jadi Terus kita banyak ketemu, perantara-perantaranya dulu gitu ya? ya, Hmm. ya. Terus kita nanti meninggalnya ketemu Nyam Lobong katanya. Nyam Lobong itu kan artinya Raja Neraka bang. Mana saya terima bang. Kalau kalau apa? Kita kalau meninggal nih, kalau orang Chinese dalam agama Konghucu ya bang, dalam doktrinnya papa saya ya, itu bakal kalau kita meninggal nanti, kita ketemu sama Nyam Lobong bang. Nyam Lobong itu artinya Raja Neraka bang. Oh gitu. Ya, Kenapa nggak mau biar ketemunya? kita harus ketemu sama dia bang. Artinya kita pasti masuk neraka bang. Pasti masuk neraka. Iya bang bahasa kasar. Surganya gimana kalau di sana di Konghucu? Surganya
itu doktrinnya 11-12 dengan agama Buddhis ya. Itu kita akan mencapai nirwana, Bang. Oh, Nirwana nirwana. bahasanya bahasa yang lebih 90%-nya kita jadi manusia lain, Bang. Bukan jadi diri kita sendiri. Kita akan terlahir jadi manusia lain. Tapi itu di nirwana. Enggak. Ya Itu maksudnya yang kita di lahir. nirwananya gimana? Kalau yang jadi manusia lain kan itu reinkarnasi. Kalau yang di Ah, nirwananya kayak gimana dia? Kalau nirwananya itu papa saya juga nggak sanggup menjelaskan. Saya dapat dari Bante ya. Pada saat itu kita lahir di nirwana, kita hidup. Ya kekal lah bang. Sesuatu yang seperti di atas surga bang bahasanya. Di atasnya surga gitu konsepnya ya. Iya bahasanya kayak gitu. Lah surga itu apa dong kalau gitu? Itu saya nggak paham bang. Oh, iya iya iya. Nah jadi Ikhwan kalau kalian nggak tahu timelinenya, beliau Rudi ini sebelum Islam dia lahir sampai remaja Konghucu dulu, makanya kan paham dia ngejelasinnya gitu. Nanti setelah Konghucu dia pindah ke Kristen Protestan tadi di awal dia bilang gitu. Nah ini lagi nyeritain Konghucunya nih. Nah terus dari Konghucu ke Kristen Protestannya itu gimana? Kenapa malah pindah? Saya kan pernah kerja dulu bang di insuran lah bang di Prudential. Terus Hmm. teman saya tuh ngajak saya ke gereja bang. Ngajak saya ke gereja. Itu gerejanya seperti bioskop bang. TV-nya ada di mana-mana, sejuk, pokoknya asik lah bang gerejanya. Terus pada saat itu ada pujian-pujian yang sangat menyentuh hati bang. Pujian-pujian sangat menyentuh hati dan seperti terakhir saya tahu itu bahasa roh ternyata. Tapi pada saat pertama kali saya dengar itu seram bang, merinding saya. Bukan saya menjelekkan ya, saya cuma cerita apa yang saya alamin. Ternyata itu bahasa roh katanya. Terus dikasih amplop, kita masukin persembahan. Ya cerita-ceritanya kalau pendetanya agak sedikit ngelek, terus bercondong ke Yesus Kristus, kita harus memujinya sebagai Tuhan. Terus applause ramai-ramai bang. Applause juga pernah. Setelah itu dia cerita sama saya. Kenapa dia ngajak saya ke gereja? Karena dia itu udah sering ke gereja dan disuruh oleh pendeta itu berbuah bang. Berbuah dan dia mikirin saya katanya begitu bang. Tunggu dulu, Itulah cerita berbuah dan dia. dia mikirin saya. Apa maksudnya? Berbuah Dia tuh ngapain ngerekrut maksudnya? saya. Dia Beranak. ngerekrut saya. Eh, Artinya kalau kita jadi Buat murid harusnya Kristus, ini bisa berdampak bagi kekristenan. ya artinya dia ngajak saya, terus saya masuk Kristen pada saat itu. Terus di acara terakhirnya itu siapa yang pertama kali datang ke gereja ini tunjuk tangan, lambaikan tangan. Saya lambaikan tangan, terus saya pas pulang dari eh, berdoa semua selesai, saya diiring lah bang, diiring. Terus kita tuh udah jadi anggota gereja itu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tadi kan lu bilang ini siapa sih temen lu ini disuruh berbuah sama pendetanya. Nah, ketika disuruh Iya. berbuah, temen lu ini kepikirannya tuh lu terus, Rud. Lu terus nih yang kepikiran. Iya. Maksudnya apa tuh? Ya, dia ngajak saya kerja mungkin maksudnya dia pengen jadi misionaris ke saya, mungkin pengen nginjilin ke saya, tapi dia nggak bisa gitu bang. Makanya dia ngajak saya ke gereja. Jadi berbuah itu dalam arti lain, ini koreksi kalau salah ya. Berbuah itu maksudnya tuh mengajak orang masuk Kristen gitu maksudnya. Ya, iya bang. Oh, Bahasa kasarnya begitu. alah. Oke, oke, oke. Lanjut. Ya, bahasa kasarnya begitu dan kelamaan saya ngerasa happy kan di dalam gereja. Semua fasilitas juga ada, walaupun ya sejuk, dingin. Sempat juga datang Pendeta Gilbert juga pernah datang. Saya dengerin, ya happy happy lah di situ bang. Banyak bercandanya. Kalau Pendeta Gilbert kan bercanda terus, tapi ujung-ujung menggiring kita ke Yesus Kristus sebagai Tuhan, bahwa ya seperti itulah bang. Abang paham sendiri. Terus saya disuruh ikut
SMK saya murid Kristus, SMK 1, SMK 2, SMK 3 begitu Bang. Terus dipecah jadi anak Komsel, di wilayah mana, di wilayah mana. Jadi anak Komsel Bang, gimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus pada saat itu ya Bang. Terus gimana hubungan kita sebagai sesama manusia. Kan lu belum masuk Kristen, kok langsung dibawa-bawa gitu? Atau udah itu posisinya? Itu udah setelah dibaptis Bang. Sorry, aku agak spasi ya. Oh, nah, itu dah maksudnya kan udah pas Gilbert lu mondong lu mau indong ini ke gereja lu, apa nama gerejanya? Geraha Mazmur 21. Geraha Mazmur 21. Oke, ketika lu ke gereja Geraha Mazmur 21 ada pendeta Gilbertnya, itu lu udah Kristen belum? Pada saat itu saya udah dibaptis sih Bang, itu udah terakhir. Cuman saya cerita pendeta Gilbert itu pernah datang. Oh, oke. Nah, kenapa akhirnya lu memantapkan diri dari Konghucu lalu kemudian dibaptis menjadi Kristen? Apa alasannya? Alasannya Yesus itu penebus dosa-dosa saya Bang. Oh, Pada itu saat itu. alasannya. Oke, oke. Berarti temen lu berhasil berbuah dong kalau gitu, Iya. temen lu ini. Berhasil ya? Iya Bang. Selama dia Ini jadi kenapa nggak rela lu selanjutnya. jawab? Berhasil temen lu berbuah kalau Berhasil gitu sekali pada hasil. waktu itu. Iya, 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 iya. Terus? Ya. Dia hijrah ke Australia Bang, kerja jadi apa TKI ya kalau nggak salah. Terus saya udah sendiri Bang, udah pede saya pada saat itu. Hmm. Akhirnya Saya berlanjut. Terus? ya, dan ada juga kenal-kenal orang gereja pada saat itu. Sempat juga mereka orang-orang gereja ngomong, kalau pendeta sih enak katanya. Semua difasilitasi. Ke Yerusalem terus Bang, tampil terus. Kalau anak-anaknya merit ya satu gereja diundang. Terus meritnya di Yerusalem atau apa itu. Nanti ditampilkan. Di gereja itu ditampilkan. Intinya Uh, aplaus lah Bang. kaya pendetanya ya. Lu dibawa ke Yerusalem. Saya enggak lah Bang, saya cuma jemaat biasa. Katanya satu gereja diundang. Maksudnya pada saat anaknya merit. Mm-mm. Jadi diundang semua satu gereja. Nah, diundang ke Yerusalem maksudnya. Enggak, itu cuma segelintir orang Bang. Oh, yang ke Yerusalem Cuma diundangnya cuma segelintir orang. Kenapa lu kenapa lu bukan bagian dari yang segelintir? saya kan bukan siapa-siapa Bang, kecuali saya kan bukan bagian dari pendeta. Kalau pendeta itu mungkin ya saya nggak berani fitnah juga. Mereka punya fasilitas lebih enak lah Bang untuk berangkat seperti itu yang saya. Karena setiap tahun itu berangkat Bang. Berarti bukan mengundang satu gereja dong, tapi mengundang pendeta-pendeta di situ kalau gitu. Itu yang anaknya merit Bang. Kalau Iya. yang anak merit itu satu gereja diundang. Nikahnya di mana sih? Di Yerusalem atau di Indonesia? Di Yerusalem terus kan acaranya juga ada di sini di Pontianak di restoran Oh, berarti yang ke Yerusalem cuma segelintir, yang di Pontianak semuanya diundang gitu. diundang Oh, I see, ya I see, I see. fasilitas artinya fasilitas apa yang mereka dapatin ya mungkin rezeki dia ya bang ya yang pasti Oh, iya, faktanya iya. seperti itu. Oh. Ini apa namanya? Terus ketika lu menjadi Kristen, ini di bawah ada yang nitip pertanyaan nih. Ketika lu menjadi Kristen gitu di sana dibaptis, perpuluhan lu rajin nggak? Iya kita datang aja udah disodorin amplop terus juga kan Oh, enak semuanya dong udah dapat duit pulang. enggak maksudnya kitanya datang bang kan naik ke lantai 2 nih. Iya, Terus di lantai 2 nih udah ada yang jaga bang. oke. Anak pelayanan yang jaga, yang tukang kasih amplop. Terus sebelahnya kan ada toilet bang. Iya. Sebelahnya ada toilet ya kita masuk ke buat ya kita mau pipis dulu atau apa kita masukin lah uang kita di situ. Ah, Barulah kita masuk ke barulah kita masuk ke ruangannya buat lu, beribadah. gini, lu kan masuk ke gereja, ada yang jaga nih, kan gitu. Yang Hmm, jaga megang amplop. ya, Lu dikasih amplop. iya itu buat Terus lu ke WC kan? ngisi perpuluhan. Amplop kosong nih, amplop kosong res goblok. Ya, iya, amplop kosong kan setiap
Oh, jemaat-jemaat ini. amplop kosong, amplopnya kosong, nggak ada uangnya maksudnya. Iya, kan suruh isi ini. Astagfirullah, gue break. Sorry, gue di konsep gue itu, di otak gue itu kalau misalnya kita ngasih amplop, amplopnya ada isinya gitu loh. Ini amplopnya kosong ya? Iya, Bang. Oh alah gitu. Ya 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 ya. Setiap setiap jemaat-jemaat yang datang semuanya dikasih amplop, Bang, disebarin. Terus kalau setiap minggu itu ada 3 sampai 4 sesi, Bang. Enggak, ya ini di bawah malah ngata-ngatain gue lagi. Gue nggak pernah begitu, Ikhwan. Gue belum pernah disodorin amplop kosong, terus kita disuruh ngisi duit itu enggak gitu. Biasanya kan gue kalau IO bayar kru ngasih amplop itu yang ngasih duit, dalamnya tuh ada duit. Gue kira begitu konsepnya. Gue kira begitu, ternyata bukan. Oh ya udah, maaf kawan-kawan. Jadi kan Lanjut. saya paham sih Ya. apa yang Abang bilang kan, saya paham. Heeh. Tapi kan yang dia kasih itu sebenarnya untuk kasih ini perpuluhan ke Tuhan lah, Bang. Bahasanya kan begitu. Perpuluhan ke Tuhan. Oke. Ya, Oh ya. nah, barulah Oke. kita masuk seperti masuk bioskop lah, Bang, kalau Abang pernah nonton bioskop. Yosop nggak ada itu yang jaga ngasih amplop gitu. Oke, berarti begitu konsepnya ya. Berikut ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan setiap agama ada kulturnya kan gitu. Berarti lu termasuk rajin ngisi amplop itu, rajin ya. Harus lah, Bang, karena doktrinnya pada saat itu kan kalau kita ngasih kan ibaratnya bersedekah atau apa itu ya. Intinya kita harus kasih, Bang, minimal ya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Bahkan kalau ada yang kasih besar ya, Bang, kadang pendeta itu bicara, mohon maaf ya, Bang, saya bukan memfitnah sih. Hah? Yang saya alamin seperti itu. Oh, ditunjuk no siapa ini kasihnya apa berkatnya lebih. Ya kadang kalau ngasih berjuta-juta ya namanya disebut. Ya seperti itulah, Bang. Kasih berjuta-juta namanya, ngasih di amplop berjuta-juta. Ya, enggak Namanya maksudnya disebut. enggak, Bang. Gimana? Kadang kalau dia ngasih langsung ke pendeta kan panggilannya babe, Bang. Mm-mm. Namanya disebut, dikenang, ya ditampilkan. Terus Oh, yang ngasih juga, langsung ke pendeta disebut namanya gitu. ya, terus Oh. ini eh, bangun gereja Kenapa nggak itu lu kan aja langsung ngasih ke pendeta supaya disebut namanya? enggak lah, Bang, kita nggak tahu paling kasihnya 10.000, 20.000, 50.000 pada saat itu. Ya masukin ke amplop aja. Terus ya apa, Bang? Kalau Tunggu dulu, jangan terus-terus. Masih ada kebingungan yang gue pengen tanya. Ini yang ngasih berjuta-juta ini lewat amplop langsung ke pendeta atau gimana konsepnya? Kok bisa disebut namanya? Kan kalau di bukan amplop seperti kan kalau di amplop memang ditulis nama kalau ngasih. ya, bukan seperti itu, Bang. Sorry. Gimana jadi konsepnya? Dia ini kenal sama pendeta, udah Oke. terbiasa gereja, udah lama jadi jemaat gereja dan dia seorang pebisnis, mungkin properti, mungkin apa hal lain lagi gitu gitu, Bang. Oke. Tapi karena dia belief dengan pendeta ini, dia kasih langsung, Bang. Dia kasih langsung. Dia kasih langsung ke pendetanya untuk Ya, gereja. nggak tahu tuh, Bang. Mungkin bahasanya persembahan kasih atau kasih ke pendetanya, saya nggak paham juga. Oh, pantesan namanya bisa disebut ya karena langsung ke pendetanya. Oke, oke, Iya, oke. Kalau yang di amplop-amplop nggak disebut. nggak disebut tapi masuk ke inilah Oh. ke anak-anak pelayanan kan kadang bawa bawa sesuatu yang dibincing lah gitu, Bang. Kayak plastik, itu kami kasih dari atas, dari bawah sampai atas, terus lantai 2 juga kan kasih semuanya. Jadi lu dikasih amplop di depan, terus nanti lu masukin duit di WC, terus lu masuk lu di dalam gereja, nanti ada anak-anak yang ini yang apa? Bawa Anak-anak kresek pelayanan itu. yang ya, Untuk amplopnya nanti dikasih di situ gitu. iya, Bang. Oh, oke oke oke. Sip. Mantap, mantap. Tapi lu termasuk orang yang rajin ngamplop ya ke gereja. Harus, Bang, wajib karena doktrinnya itu kan kita persembahan kasih, kasih ke Tuhan, nanti juga akan dilipat gandakan, seperti itulah, Bang. Oh, wajib. Karena itu ngasihnya ke Tuhan supaya Tuhan melipat gandakan. Iya. Oh, ngasih ke Tuhan ya. Bisa gitu ya.
Oke, oke. Terus setelah itu apa lagi? Oh, ini ada pertanyaan, tunggu. Kalau nggak ngasih gimana? Ketahuan nggak kalau nggak ngasih? Ya kita malu sama diri sendiri bang. Oh, jadi malu sama diri sendiri. Oh, I see, I Ya. see, I see. Keren, keren, keren. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah itu berjalan. Akhirnya gimana ketemu istri yang muslim ini caranya? Di Kisahnya. sosial media bang. Oke, coba ceritain yang detail. Silakan. Di sosial media saya kenalan, dia kerja juga jadi resepsionis di Hotel Aston pada saat itu. eh saya kenalan, terus saya juga ya cerita lah bang, masih zaman BBM ya pada saat itu. Ya saya beranikan diri lah bang, jemput dia, terus tanya juga pada saat itu dia seorang Islam, saya juga kan. Ya karena apa yang udah kedoktrin dalam diri saya, ya nggak masalah lah bang, pada saat itulah bang. Tapi sempat juga pada saat itu dia bilang kita ini beda. Saya Islam, kamu Kristen. Terus gimana caranya kita menikah? Kamu siap masuk Islam atau enggak? Ya karena rasa cinta saya lah bang. Ya bucin lah pada saat itu begitulah bang. Saya siap, saya bilang. Terus udah dilarang-larang tapi saya beranikan diri bang. Saya beranikan diri. Di lama-kelamaan hampir 2 tahun kami pacaran bang. Saya beranikan diri, saya menikahi dia bang. Itu pun nggak diwakilkan sama keluarga saya loh bang. Dan teman-teman Kristen saya nggak tahu bang. Saya diri saya aja. Saya syahadat gara-gara menikah lah bang. Pertamanya saya syahadat. Saya jujur aja apa adanya saya bicara. Saya menikah di KUA lah bang. Setelah saya syahadat saya nikah di KUA. Terus pada saat itu saya masih kuat ke doktrin dalam kekristenan, malahan saya yang ajak dia ke gereja bang. Karena saya pikir dia udah istri saya. Tunggu dulu. Tadi gua ini agak apa ke air bentar. Terus si calon istri ini mau diajak nikah akhirnya lu yang ngalah tuh, lu ke Islam dulu karena tadi lu di awal cerita niatannya cuma supaya bisa nikah kan gitu. Iya bang. Nah, terus abis itu kan jalan-jalan. Sholat nggak lu ketika pertama kali lu syahadat itu? Nggak sholat. Nah, terus gimana caranya bujuk istri ini ke gereja tuh gimana caranya? Ya kan dia udah jadi istri saya bang. Terus ya saya harus gimana pun dia harus ikut saya ke Kristen. Karena doktrin saya itu banyak yang jelek-jelekan Nabi Muhammad bang. Terus terang aja di kalangan gereja. Bukannya saya mengumbar ya bang. Di kalangan teman-teman saya. Terus bahkan saya juga pernah kerja, saya ke Jakarta juga. Di dalam mobilnya leader saya itu selalu jelek-jelekin Nabi Muhammad. Banyak bang. Oh ya anjir, ini ini bukti dokumentasi saksi hidup ikhwan. Memang taritung panghujat laknatullah alaihim ini ada dan nyata gitu loh. Mereka kalau di dunia nyata mereka mulutnya mingkem gitu, pengecut. Tapi kalau misalnya udah tertutup private gitu kan, langsung keluar semua hujatan-hujatan kepada Nabi kita. Udah pantas banget dihajar-hajar gitu loh. Dan lu apa posisinya? Jadi gue jadi kedistrak. Terus ketika mereka menghujat-hujat Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lu gimana? Ikut-ikutan juga? eh ini ya bang ya, saya cerita yang saya alami nih bang. Iya, Tapi silakan. tidak semuanya, saya tidak bilang semuanya. Semuanya aja, malam panjang, gas. Yang saya alamin aja bang. eh Maksudnya itu mungkin tidak semua gereja. Cuman yang saya alamin itu seperti itu bang. Di dalam Mm-mm. mobil saya seperti itu. Di kalangan itu juga ada seperti itu yang Kalangan itu saya. tuh kalangan apa? Yang detail dong, yang spesifik, jangan itu ini.
Ya gereja lah bang, ada yang seperti itu. Di dalam gereja ada yang seperti itu. Oke. Coba yang lu inget dialognya gimana? Dialog ngehujatnya kayak gimana dia? Ya nggak ada mujizat, mirip dengan anak yang umur anak kecil, Hmm. terus juga tukang perang. Hmm. Ya matinya masih ditanam bang, nggak Hmm. langsung ke surga. Hmm. Ya seperti itulah bang, tukang kawin lah bang. Gitu-gitu obrolannya ya, taritung penghujat ini lu ketemu sama gua bongkar-bongkar aib Tuhan, lu tunggu lu ya. Masih hidup orang-orang yang ngehujat ini, menurut lu masih hidup sekarang? Masih lah bang, tapi sudah lah bang. Oh iya, sip sip, nggak apa-apa. Ini kan jadi apa, dokumentasi, karena ketika lu akhirnya bersyahadat, lu membongkar kebusukannya mereka gitu, yang membuat mereka tahu kenapa mereka itu selalu minoritas di Indonesia ya, karena kelakuannya begitu. Karena kelakuannya begitu. Selamat datang di kebenaran. Nah, oke. Nah, lalu kemudian, nah ini gue ingat lagi sekarang. Nah, gimana cara lu ngajak bini lu ke dalam gereja yang isinya di dalamnya itu ada beberapa oknum-oknum yang menghujat Islam? Gimana cara lu? Intinya dia harus ikut saya, terus ya kamu lihat sendiri, kamu rasain sendiri. Kamu pokoknya dengan paksaan juga bang. Terus terang ada juga dengan paksaan. Oh, lu maksa. Ada. Iya bang, saya dulu keras bang. Pokoknya tidak ada penyelamat selain Tuhan Yesus. Berarti ini ketika lu kawin, lu masuk Islamnya pura-pura berarti ya? Maafin saya bang. Astagfirullah, bisa gitu mah bre. Ya Allah, bisa gitu ya. Demi supaya lu berbuah gitu. Ya demi saya menikahin dia bang. Oke Saya oke berdoa. oke oke. Iya Otomatis iya kan iya. saya berbuah bang, kalau bahasa kasarnya. Dia kan ngikut saya. Oh, I see Terus I see I see. kamu Alhamdulillah juga nih anak syahadat ikhwan. Alhamdulillah dia milih Islam sebagai agamanya gitu sekarang. Alhamdulillah. rasis Terus terus saya bang dulu bang. Saya dulu rasis bang. rasis ya, ras suku dong. Maksudnya apa ya? Kalau agama Saya itu sara. Ya, saya sering menghujat juga, Bang. Saya nih sering nonton, terus terang lillahi ta'ala, Bang. Saya sering nonton channel-channel yang sering penghujat lah, Bang. Bukan lillahi Apalagi ta'ala Saifuddin, dong. Wallahi gitu loh. Zaman wallahi, dulu Bang. Ya, apalagi Saifuddin Ibrahim itu dari Islam, dia seorang guru besar di agama Islam, terus dia masuk katanya. ke... Ya, senang saya, Bang. Orang-orang, ya kalangan itu senang benar, Bang. I see, ya, ya. Benar. Tapi yang lu cerita di awal, ketika lu denger seneng-seneng kayak gini, akhirnya lu terguncang ketika ada channel Kodoni sama berita Deddy Kobusier syahadat ya. Iya, itu juga, itu faktor yang paling kuat, Bang. Itu faktor Oh, yang I paling see. kuat. Hmm. Mantap. Tapi dalam Tunggu bentar, Rud. Ini gua mau komen dulu Aisyah Syafako ini. Tidak ada yang menghujat yang dibawakan fakta dan ada dalil-dalil. Ya, kita adu fakta aja gitu loh. Kalau misalnya menurut lu nabi kami itu pedofil, nanti gue buktikan juga Tuhan lu itu inces, pedofil dan cabul. Kenapa? Karena keluar dari vagina bocah umur 14-an tahun. Udah tahu itu vagina tetap maksa ke sana keluarnya. Itu kan cabul itu. Pelecehan seksual. Iya nggak Aisyah Syafako? Kita adu data aja gitu. Jangan lu main di belakang. Kalau memang kebenaran omongin di depan, kayak gua nih ngomong di 240-an orang. Kayak gitu. Ya enggak? Selamat datang di kebenaran. Oke, kita lanjut lagi. Rud. Eh, akhirnya lu memilih Islam gitu kan. Padahal lu sudah mendengarkan hujatan-hujatan yang menurut mereka itu fakta kan gitu. Iya, Nah, terus, oh tadi udah di awal Ikhwan mengenai kenapa syahadatnya beliau. Lalu kemudian ini yang mau gua tanyakan, ini yang seru di sini. Lu itu kan terguncang dengan Deddy Kobusier, tapi apa lu lupa? Para penghujat-penghujat Islam itu kan mengatakan Islam ini agama teroris. Apa lu nggak kepikiran waktu mau syahadat? Coba agama gimana tanggapan lu? Iya. itu bukan agamanya, Bang. Setelah saya sadar itu bukan agamanya, Bang. Itu oknumnya. Mm-mm. Bahkan ya, Bang, Hmm.
Yang saya lihat itu, yang saya tahu ya Bang. Bahkan ISIS aja ciptaan Amerika Bang. Beh, Untuk memikirkan benar. mantaps. Untuk Jadi itu, jadi hujatan Islam agama teroris ini tidak menggoyahkan lu untuk mantap memeluk Islam. nggak ada kaitannya sebenarnya Bang. Tapi orang tuh selalu mencari-cari. Terus terang agama Islam itu udah banyak di framing Bang, dijelek-jelekin. Hmm. Bahkan ya Bang, terus terang saya demi Allah Bang. Papa saya pernah dirampok Bang. Di tahun 94. Umur saya baru 6 tahun. Saya saksi hidup Bang. Itu yang rampok kan orang Islam Bang. Tapi Oke, ternyata kan kerasin oknum dikit Bang. suaranya, Rud. Kerasin dikit Ternyata suaranya, kan Rud. dirampok Bang. Ternyata kan itu oknumnya Bang. Terus terang. Di situ juga papa saya nggak seneng sama orang Islam. Ternyata setelah saya besar, itu tuh oknumnya Bang. Bukan agamanya. Kadang mereka juga nggak paham, terlahir sebagai, mohon maaf ya, yang dari lahir udah beragama Islam ternyata cuman ada juga Islam KTP ya, namanya bahasanya seperti itu. Ternyata yang dijelekin tuh agamanya Bang, bukan bukan oknumnya. Itu yang orang salah kaprah. Halo? I see, I see. Ya, Iya, ngerti-ngerti. Berarti tidak menggoyahkan lu ya. Keren. Nah, ini gua akan naik lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Terus kan biasanya juga taritung-taritung panghujat penyembah berhala kawin ini mengatakan Islam itu agama yang intoleransi. Apa itu tidak cukup menggoyahkan lu untuk masuk Islam? enggak Bang. Setelah ini, yang saya anehkan tuh begini Bang. Entah dalam bahasa Bible ya atau bahasa Kristen yang mujizat, saya nggak tahu ya Bang. Saya baru mengerti namanya hidayah tuh ketika saya mengenal Islam Bang. Oh ini ternyata hidayah. Dan kenapa saya tiba-tiba itu nggak rasis lagi Bang, nggak main sarah lagi Bang. Kenapa nggak pada saat seperti saya di dalam, mohon maaf ya yang masih beragama Kristen. Karena saya juga dulu orang suka penghujat. Kenapa saya nggak seperti itu lagi? Hati saya Bang, hati saya yang murni lah Bang. Saya nggak mau jelek-jelekin agama saya sebelumnya, dan saya nggak mau jelek-jelekin background orang tua saya, agama orang tua saya juga Bang. Karena saya terus terang faktor Kodondi juga saya applause Bang. Beliau tuh orangnya lemah lembut, dia juga nggak mau sampai jelek-jelekin agak. Dari situ saya banyak belajar dari karakter Kodondi juga Bang. Terus terang. Dia Masya tahu Allah. kebenaran, tapi dia kasih tahu, tapi dia tidak menghujat agama orang lain, tapi dia kasih tahu kebenaran gitu Bang. Itu yang nilai-nilai juga saya baca tentang Nabi Muhammad, istri saya juga ada bilangin ke saya bahwa Nabi ini seperti ini, Nabi Muhammad itu seperti ini. Itu saya tersentuh Bang. Cepat-cepat hubungan Kodondi dan kami syahadat. Allah. Ternyata ada yang di dalam agama Islam itu yang saya tidak mengerti sesungguhnya agama itu benar-benar betul loh Bang. Karena terlalu kuat doktrin saya di dalam agama saya yang lama, menutup kebenaran-kebenaran yang dalam agama Islam itu Bang. Fakta yang saya alamin seperti itu. Mudah-mudahan yang masih jadi penghujat, yang masih bilang agama Islam itu aneh-aneh, suatu hari mudah-mudahan kalian dapat hidayah seperti apa yang saya alamin Bang. Amin. Amin Bang. Amin. Ya, ini nanti gue lanjut lagi pertanyaannya, Ikhwan. Gue beritahukan dulu kepada kalian, yang ingin bersumbangsi zakat kepada Pak Mu'alaf Rudi ini, tafadhol silakan DM ke Julius gitu ya, untuk minta noreknya. DM ke Julius. Ya, boleh ke orangnya juga boleh langsung. Ya gimana caranya kalau ke orangnya langsung, gimana caranya? Oh ya, ke gue juga bisa. Jadi DM Ikhwannya, DM ke Julius. Nanti DM ke Julius, silahkan kalian sisihkan sebagian rezeki kalian untuk Mu'alaf Rudi ini, karena beliau benar-benar sedang dalam perjuangan. Nanti kalian tahu bagaimana susahnya menjadi seorang mu'alaf gitu. Karena kita tahu murtadin keluar dari Islam kaya gitu kan. Tapi kalau mu'alaf dimiskinkan gitu. Dan yang menarik juga Ikhwan ya, itu salah satu faktanya begitu. Yang fakta kedua adalah walaupun mu'alaf itu jadi miskin kebanyakan, tapi tidak ada satupun public figure atau tokoh politik atau orang kaya yang murtad.
Itu nggak ada. Menarik ya fakta-faktanya. Selamat datang di kebenaran. Ya Ikhwan silakan DM ke ini detektif Jadid HMC untuk Nah, ini apa? nama Untuk lengkapnya kalau boleh penyaluran. tahu. Ya kalau boleh tahu nama lengkapnya apa biar nanti netizen bisa tahu ya nama lengkap dari Bang Rudi ini apa sih? Kan nggak mungkin Rudi aja ya. Nama saya cuman 4 huruf bang, RUDY. Kalau Oh, marga sih saya udah lepas marga bang. nggak Kalau nama marga KTP, marga nama Ceng. KTP. RUDY aja bang. Yang Oh, di saya mau KTP ya ceritain Rudi aja ya. Oke. Ya, yang saya mau cerita ini kenapa saya menghadapin ujian yang banyak yang bilang saya mau dibersihkan. Tapi kenapa saya mendapat ujian yang benar-benar ujian, Bang? Oke, Pada kita saat langsung saya masuk ke ujiannya Ikhwan ya, supaya kalian tersentuh. Gas, Arun, silakan. saya ini udah diusir keluarga, Bang, terus terang. Saya diusir dari keluarga, saya ada 4 adik-beradik. Saya yang paling bungsu, sebenarnya saya anak yang paling disayang pada saat itu, Bang. Segala fasilitas saya dulu dikasih, Bang, terus terang. Tapi ketika mereka tahu saya masuk Islam, berbalik arah 180 derajat, Bang. Walaupun abang saya sekarang penonton Edis TV, Bang. Dia Waduh, buka bangsat. Wah, kakak lu nonton Edis TV, adiknya nonton Kodondi. Waduh. Tunggu dulu, kakak ini apa agamanya? Bang, dia ateis, Bang. Sama ateis dulu, sama kayak saya dulu, masih di Konghucu, tapi dia nontonnya channel-channel Edis TV. Lalu kalau ketemu saya selalu nembak-nembakin, tapi saya balasin dengan bijak lah, Bang. Oke oke oke. Aku Mudah-mudahan dia tahu dapat dia hidayah. senang nontonnya karena ada hujatan ke Islamnya ya. Iya, itu yang mereka seneng, Bang. Jadi top lah begitu, Bang. Terus juga dari 4 adik-beradik saya itu sertifikat atas nama orang tua itu udah dibalik nama mereka bertiga karena dia tuh tahu saya masuk Islam. Saya dibuang, Bang. Saya dibuang. Kalau saya sih nggak perlu nangis lah, Bang ya. Tapi saya pernah melakukan hal seperti itu. Saya nggak pungkirin. Saya sedih, Pak. Padahal itu perjuangan orang tua. eh Aset-aset yang ada dalam diri saya pun udah diambil semua, Bang. Intinya di blok. Saya udah nggak, katanya nggak bisa makan babi lagi, nggak boleh makan babi lah, ini itulah. Pokok keturunan saya tuh keturunan yang ya teroris seperti itulah, Bang. Padahal dia nggak sadar dia cari rezeki itu sama orang Islam loh, Bang. Jadi darah daging mereka loh. eh Sertifikat orang tua udah balik nama mereka. Yang kakak saya yang pertama namanya Suifa, yang kedua Janfung, yang ketiga Suicin. Itu pakai nama Cina semua. eh itu yang saya alamin dan kami memutuskan ngontrak, Bang, keluar dari rumah. Saya ngontrak dan saya sangat kesulitan. Kemarin saya kerja, ternyata kerjanya sama Oten, Bang. Saya dijanjikan jadi seorang, dari bahasanya itu pelimpan di ujung-ujungnya. Dari seorang manajer, terus disuruh memimpin, disuruh rekrut, terus disuruh jadi SPV diturunin, Bang. Ujung-ujung jadi marketing, belum sebulan gara-gara dia tahu saya seorang Islam. Ya, saya seorang Islam, saya bahasa-bahasa saya seperti apalah. Saya kan harus bawa agama saya juga, Bang. Karena saya kerja untuk menghidupin anak-anak saya kerja juga karena Allah. Bahasa-bahasa saya bahasa-bahasa Islami dan mungkin hati dia nggak senang di situ, Bang. Saya dipermainkan dan saya dirisainkan, Bang. Ya, Anjir, buset. kacau. Kacang coklat, ya Allah. Itulah gue bilang juga ikhwannya mu'alaf itu dimiskinkan gitu dari lingkungannya. Kalau murtadin jadi kaya mereka. Terus. Ya, akhirnya kami gelabakan, Bang. Terus terang kami sangat gelabakan. Dan sekarang saya jaga parkir, Bang. Jaga parkir yang nolong saya ini mualaf juga orang Chinese, Bang. Saya jaga dari jam lepas maghrib sampai jam setengah 10 malam. Itu saya pulang. Tadi udah janjian saya pulang agak awal, Bang. Kadang saya dapat 30.000, 40.000, ya udahlah, Bang. Saya ikhlas. Sambil saya juga pelan-pelan ngelamar kerja. Di interview ada yang mau terima saya, apa aja saya kerjakan, Bang.
Saya demi istri dan anak-anak saya. Karena saya tuh udah milih dalam dalam agama saya jalanin sesakit apapun, walaupun terus terang kami sangat berkekurangan bang. Mereka ada menawarkan kemarin sama saya, adik-beradik saya. Teman-teman saya juga ada yang masih oten. Kalau saya kembali ke agama itu, fasilitas mau dikasih bang. Terus terang, motor saya kan nggak ada, saya jalan kaki bang. Rusak motor saya. Mereka mau kasih saya motor, mau bayarin kontrakan saya, mau apa semua udahlah saya bilang. Saya kasih tahu istri saya dan istri saya sedih sih bang terus terang. Tapi saya udah bang, saya nggak mau. Saya nggak mau. Cuman hati saya, Kenapa nggak mau? ya masa kita harus mempermainkan agama lagi sih bang? Oh, Enggak diajak sih. diajak ini maksudnya diajak murtad gitu, baru dikasih. Iya, saya mempermainkan. Aduh, diajak murtad kemana? Ya dua agama itulah bang. Oh, I see, I see. Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Nah, itu Ikhwannya. Ini aku potong dulu dikit, Ruth, sebelum nanti dilanjut. Ikhwan, aku ngetik nomor HP nggak bisa, nggak kebaca sama TikToknya. Jadi kalian DM ya yang mau bantu supaya beliau bisa bayar kontrakan, seenggaknya meringankan sedikit ujiannya gitu kan. eh DM ke Julius ya, detektif Jadid HMC, DM ke sana gitu supaya Julius bisa ngasih norek. Nanti berapa terkumpul akan diupdate lagi dan akan diperlihatkan bukti transfernya gitu Ikhwan. Tafadhol silakan kalian semua yang mendengarkan ini gitu. Dan aku nggak bisa janji banyak cuma ya insya Allah nanti ada jalan juga dari yang lain gitu Ruth. Nah sekarang gue pengen nanya gini Ruth, kalau lu dikasih kerja apa aja yang halal mau? Mau lah bang, kita kerja karena Allah. Masya Allah, Lagian uangnya nggak kemana-mana bang, buat istri, buat anak. Masa kita mantap, gengsi-gengsi nggak ada zamannya lagi begitu bang. mantap, mantap. Lu di mana domisili ya? Saya di Pontianak bang, Jalan Waduh, HI. Pontianak. Oke, oke, oke. Iya. Ya, oke, itu Ikhwan. Jul, udah ada yang DM Jul. Aku belum dikasih nomor rekening Rudy. Boleh Tapi disebutin aja ada biar. yang DM nggak? Hmm, Udah ada yang DM belum? saya Lo gimana gue saya buka? nggak Gue ada kan masih nomor live. rekening bang. Nggak ada apa? Saya nggak ada nomor rekening Waduh. bang. Saya cuma pakai rekening istri aja Oh sama iya, Dana sedikit, bang. Tapi saya percaya Mungkin sama keluarga Julius. sebutin nama istri supaya nanti yang netizen juga jelas ya nama istri siapa. Nama istri saya itu Yana Saskia. Yana Yana Saskia. Saskia. Yana Saskia. Nama anak saya aja bang. Nama anak saya aja pasti pakai nama Gabriel Gabriel loh. Waduh. Iya, saking saya eh, pada saat itu saya ke doktrin lah bang inti. Nama anak saya yang pertama itu Morgan Rishaka Gabriel. Nama anak kedua saya Rio Edelweiss Gabriel. Saking saya seperti itu loh. Saya benar-benar saya penghujat bang. Saya terus terang. Saya minta maaf sama ya saudara-saudara lah. YANE Yana Saskia. noreknya diketik. Ini aja gua ngetik nomor HP kagak dibaca sama TikTok. Jadi kalian ini ya yang mau sumbangsi untuk Rudy silakan DM gitu. Ini kalau boleh tahu supaya ada gambaran, Rud. Kontrakan itu berapa? Per bulan atau per tahun dia? Awalnya itu dimintain per tahun bang. Tapi saya kemarin cobanya 3 bulan. Per bulannya 1.300.000. Cuman sekarang udah 3 bulan ya. 3 bulan udah saya nunggak bang. Udah Tapi nunggak insya 3 Allah bulan. ya, insya Allah kalau saya dapat kerja juga nanti saya mau cari kontrakan yang agak murah bang. Cari yang 500, 600 nggak apa-apa lah. Yang penting kami bertahan dulu sambil ya kita ikhtiar bang. Cari kerjaan yang baik. Saya percaya saya masih mampu untuk cari rezeki nantinya bang. Oh iya Saya Jul, kenapa nggak rekening HP aja Jul? Kayak mana lu? Langsung ke rekening dia aja. Nanti kita kasih rekening tadi yang nama istrinya ya. Jadi teman-teman Oh, ingat nama istrinya ya. nggak apa-apa Nggak, karena ke API kalau kan harus konfirmasi lagi, Res. Butuh waktu kita. oke, oke. yang saya yang saya nggak habis pikir nih bang.
Ada yang bilang saya tuh harus bersih-bersihnya masuk Islam, ada juga seperti itu. Tapi kenapa ujian ini walaupun ujian seorang nabi itu Nabi Muhammad ujiannya luar biasa. Tapi memang ujian saya belum apa-apa, tapi gini Bang, mohon maaf saya agak kami benar-benar hadapin ujian yang benar-benar ujian juga Bang. Tunggu, izin. Tadi ulang nama istri. Istrinya siapa namanya? Biar netizen jelas ya. Nanti jangan Yana bingung gitu. Ini nomor Saskia Bang. rekeningnya. Hah? Yana Saskia, YANE Saskia. Oke, ya sesuai dengan ini ya. Yang kutulis di Iya, stiker ya. iya. Yane Kalau Saskia. kalau di Manado itu masih Kristen semua Bang. Oke, nanti aku minta ini ya nomor rekeningnya. Jadi netizen yang mau nyumbang ya pastikan namanya sesuai yaitu Yane Saskia ya. Jangan nanti rekeningnya nama si Batagor ya lontong Kenapa sayur gitu. kenapa nama bank sama nomornya nggak ada? Gimana caranya, Jul? Ya aku belum dikasih. Bisa di WA nggak Bang Rudi gitu? Soalnya bingung juga nih cara ngetiknya. Boleh Bang. Nggak, aku Iya. mastiin aja supaya yang dengar nanti di YouTube ini kan didengar di YouTube nih. Didengar di YouTube supaya yang di YouTube juga ini tahu ya kalau nomor rekening tuh jangan ke nomor rekening yang lain ya, harus ke Yane Saskia. Itu aja sih. Takutnya nanti ada yang di-upload atau apa gitu kan nomor rekening yang aneh-aneh gitu. Biar jelas ini yang pemiliknya itu adalah istri Bang Rudi yaitu Yane Saskia. Iya, Yana Saskia. Udah saya WA kan Bang. Ya, sama ini Ikhwan ya, untuk semua yang kalian infakkan untuk mualaf beliau ini, semoga Allah meridhoi menjadi jamal jariah untuk kalian di akhirat Bank nanti. apa nih? Bank apa nih? Amin. Bank apa nih? Bang BCA Eh, Bang. Bang BCA. oh BCA. Oke. Ya, Aku tulisin ini ya. tolong ininya ya, tolong apa namanya ya, konfirmasi nanti ke nomor Julius. Jul, nomor lu dikasih Jul. Nomorku ada di profilku. Ya, nomornya ada di kolom. Jadi gua harap untuk kalian yang nyumbang ngerti hamba Allah ngerti gitu, ngerti hamba Allah nggak akan disebut, tapi kami butuh totalnya supaya kita tahu udah nyampe target yang dibutuhkan atau belum kayak gitu loh. Dan apa namanya? Dan kita bisa nutup programnya kayak gitu. Oke, Ikhwan, jazakallah khair. Sip. Jadi ini singkat ini sambil Julius posting nomornya ini aku beritahukan dulu beliau adalah seorang mualaf dari dua agama, pertama Konghucu lalu kemudian Kristen Protestan lalu kemudian ke Islam gitu. Syahadatnya 2 kali, pertama waktu untuk nikah doang, yang kedua bener-bener. Dan dia ini mendengar Islam yang jelek-jelek dari komunitas agamanya sendiri, oknumnya gitu, sehingga ini membuat kalian tidak lupa. Dan ingat Ikhwan, pembenci Islam itu ada. Cuma kalau dunia nyata mereka pengecut gitu. Tapi kalau di medsos karena nggak kena tonjok gitu kan, mereka jauh-jauh bisa berani kayak gitu Ikhwan. Dan beliau ini mengakui juga, beliau dulunya juga menghujat Islam dan sangat senang kalau Saifuddin itu udah upload konten di YouTube-nya. Dulu. Sekarang beliau penghujat tapi udah sadar. Alhamdulillah gitu. Dan ini ya kan, ya. Entah kenapa setelah saya masuk Islam ya Bang, 1 tahunan terakhir ini ya, hati saya tuh nggak bisa saya seperti itu lagi Bang. Entah kenapa ya Bang, saya bingung sendiri. Saya tuh tenang rasanya. Bukannya saya menjual agama ya, bukan Bang. Ini yang saya alamin. Saya rasanya tenang, saya jalanin, tapi ujiannya juga saya alamin seperti ini ujiannya. Tapi kalau Ujiannya untuk apa saya aja? Kan udah nikah udah cukup lama, anak juga udah 2 gitu, udah sampai 2. Artinya kan selama ini udah pernah kerja, terus pasti sudah banyak lah yang terjadi dalam hidup. Boleh cerita nggak? ujian rumah tangga sih pasti Bang. Karena kami cuman hidup berdua. Saya juga bantu istri saya ngerawat anak, ngerawat bayi dari kecil sampai hari ini Bang, usianya udah 7-8 tahun. Ya kalau bahasa cinta ya pasti saya mencintai istri saya Bang. Saya terus terang. Eh, untuk agama ya, saya udah di dalam Islam dan saya udah menemukan kebenaran.
Setelah saya udah menemukan kebenaran ini, Bang, saya harus istiqomah sampai saya mati nanti, Bang. Udah fix. Karena yang saya hadapin, yang saya lihat, yang saya dengar, bahkan dari background keluarga saya, bahkan dari apa yang udah saya jalanin saya sebagai Kristen dulu, saya udah sering tahu, Bang, mereka menghujat seperti apa. Saya tahu, saya aja nggak mau sampai mengumbar sampai seperti apa sekarang. Saya tahu, Bang. Para penghujat tuh, diri saya penghujat dulu, Bang. Itu yang saya itu selalu minta maaf sama Allah ketika saya sembahyang, sholat. Saya minta maaf. Ya, saya zikir, pelan-pelan saya belajar. Saya juga belajar ngaji, walaupun belum sampai yang gimana ya, saya juga pelan-pelan, insya Allah, Bang. Semuanya ternyata banyak-banyak sesuatu yang baik di dalam Islam, ilmunya luas. Banyak lagi lah, Bang. Banyak lagi ustadz-ustadz kayak seperti Khalid Basalamah, saya dengarkan dari Syirah Nabawiyahnya, walaupun belum tuntas, Bang. Kita mengenal Nabi Muhammad, ciri-cirinya, semuanya saya pengen belajar yang lebih dalam lagi, Bang. Itu yang saya mau fokuskan. Ya. Ya, ini masalah mualafnya Bang Rudi ini udah dikonfirmasi ya. Kita udah konfirmasi beliau bersyahadat di tempatnya Kodondi tanggal 23 Desember 2024 ya. Dan di tempat Kodondi juga ada videonya. Dia naik pakai nama Jane Saskia ya. Artinya akunnya istri ya. Ini aku kasih lihat dulu. Bentar ya, Bang. Ini waktu. Ini waktu sama istrinya ya di tempat Kodondi guys. Mana istrinya boleh nyapa-nyapa di sini nggak pakai mukena? Nih Oh, istrinya. bentar ya, Bang. Saya Ya. cariin. Ini ya akunnya aja Don Daitan. Nih. Nih. Ya, jadi jelas. Nah, pakai Dan ini kita juga udah konfirmasi kok. mukena lagi. Pakai mukena. Ini udah terbukti istiqomahnya Ukhti Kasuma karena doi ini kan harusnya apa ya, asalnya mapan lah, cuma keluarganya buang doi gitu. Umur berapa, Rud? Saya kelahiran tahun 88, Bang. Masya Allah, Iya. masih muda ya. Aku 75. Oke. Ini kontrakan saya, Bang. Kalau kebanyakan kali Bang. Kardus-kardus. Baru pindah. Baru pindah setelah kejadian itulah, Bang. Mereka tahu saya masuk Islam. Sertifikat juga saya udah dikasih, Bang. Bahwa Oh, udah artinya balik tahu nama gara-gara mereka dari gitu. tempat Kodondi nih. Taunya dari mana? Dari video Kodondi viral atau gimana? Dari Facebook juga saya pernah posting ya. Oh. Di satu. Saya istri sama anak itu. Istri saya pakai mukena. Terus saya posting tentang agama Islam dan sebagainya. Mereka udah mikir dengan sendirinya dan mereka nanya langsung, Bang. Oh, Dan kirain gara-gara video Kodondi karena biasa video Kodondi ini banyak menyusahkan orang. setelah Wah, itu juga iya, Bang. Setelah itu juga iya. Bercanda. Terus Tolong. ya, terus mereka doktrinnya saya Senggol suruh dikit. dengar Bante terus, Bang. Ya, Mereka doktrinnya itu ya, kalau dari background keluarga saya selalu suruh saya dengar Bante. dengar Bante apa? Bante itu apa? Bante itu sejenis biksu. Ya, untuk terawan. Oh, ustadz-ustadznya di sana ya. Kelas Ya, ustadz ya. saya pernah diajak, Bang, ke tempat biksu. Mereka itu seperti kasih bunga, terus harus menyembah biksu, dan saya disuruh menyembah biksu, Bang. Serius? Bener, saya nggak mau. Terus Baru tahu gue biksu disembah. iya, Bang. Terus saya nggak mau, biksunya bilang ke yang lain itu, biksunya bilang ke mereka, udah nggak apa-apa, Rudi masih baru katanya. Padahal saya nggak mau, Bang. Saya cuma diajak ke situ, saya mau lihat, perhatikan seperti apa, Bang, tata caranya. I see. Mantap, so. Istiqomahnya terbukti, Ukhti, Ikhwan. Mantap betul. Nah, ini kira-kira, Jul, kan ini lu yang punya, lu PIC nih. Berapa lama lu mau buka untuk,
perbantuan Itu ke lagi mengerikan kan Rudi? ini. Seminggu, 3 hari, 2 minggu. Ya mungkin kita bilang seminggu lah ya, seminggu lah. Soalnya ini kan aku taruh di YouTube. Kalau di TikTok ini kan yang nonton cuman segini ya, cuman Oh, ini udah naik lah. iya, Sangat sedikit sekali. iya. Oke, Ini Rud. istri saya, Bang. Oh iya, Istri mana? saya. Lupa. Mana? Halo, istrinya apa? Akhi Rudi. Iya. Ya, Bang. Eh, Ya Ini, mungkin boleh tanya-tanya. iya. Ini aku mau nanya. Itu waktu syahadat yang pertama karena mau nikah beneran pernah dipaksa ke gereja sama suaminya? Ini faktor dari mama kandung saya juga sering kan dia itu kasih Injilin injilin dari setiap Manado. nelpon. Karena mama di Manado, Bang. Itu Oh, kental, ini Bang. berarti mama kandungnya Ukti ini bukan Islam. Bukan. Terus Ukti ini mualaf atau gimana? Cerita dari papa mama kamu, Bang. Saya mama papa itu dulu di Jakarta. Tunggu Terus bentar. Ini gelap posisi. maaf HP-nya Bentar, Bang. Bentar, memang Bang. Iya. Enggak, tadi terang kok. Posisinya aja tadi. Nah, sini, sini. Sini, Mas. iya. Kan kelihatan nih ganteng dan cantiknya. Mantap. Lanjut, Ukti. Mama papa saya itu kan kenalnya di Jakarta ya, Bang. Mm-mm. Di tahun udah lama ya, tahun berapa ya tuh ya? Dulu papanya penyanyi, Bang. Dulu papanya penyanyi, Mm-mm. hijrah ke Jakarta, ketemu sama mamanya. Papa apa agamanya? Papa Islam. Muslim. Oke. Terus mama pada di zaman dulu itu pernah ikut papa masuk Muslim. Masuk Mm. Islam. Nah, terus Cuman ya karena faktor dari keluarga di Manado kan begitu kuat ya, mama sampai diseret paksa. Terus Jadi berpisah dengan papa pada saat itu. Jadi saya dibawa papa ke ke Pontianak. Pontianak pada usia masih kecil. Kemudian sudah sekian lama kan mama selalu ada hubungi mama kembali. Jadi pernah sempat waktu berapa tahun yang lalu ada ketemu sama mama, saya bawa anak saya sama suami saya ketemu sama mama di Manado. Nah dari situlah mulai injilin seperti apa lah, mungkin abang paham. Doktrinnya itu kuat, Bang, kalau di Manado. Khususnya dalam keluarganya istri saya lah, Bang. Oke, tapi kan mama ini waktu masuk Islam sama kayak Rudi gitu maksudnya? Atau serius waktu masuk Islam pertama? Nah, yuk cerita. Serius mama waktu masuk Islam pertama itu serius. Cuman ya karena mungkin faktor mama itu anak bungsu perempuan dari oma yang di Manado. Jadi mereka seperti tidak rela. Oh gitu. Terus Iya, akhirnya balik lagi mama, baliknya juga serius. iya serius karena diancam. Mama pernah cerita waktu itu diancam tidak diakui anak lagi, Warisan dicabut. warisannya Wah, dicabut. aduh penuh kasih sekali ya. Kami sempat ke ini loh, Bang. Kami waktu di Manado ya, itu sempat ke seperti wakaf lah gitu, Bang. Wakaf itu kuburan-kuburan Kristennya, ada yang marga Kaunang, ada yang dari Jerman, ada keturunan Jerman juga, Bang. Oh iya. Oh gitu. Campur-campur itu. Nah terus istri ini apa tadi? Eh, dari kecil Islamnya, Iya. dari Dari lahir. berapa tahun pindah ke Dia Pontianak? hatam Quran, Bang.
Masya Allah, mantap, mantap. Semangat Ukti ya, temanilah suaminya Rudi untuk selalu kuat dan istiqomah gitu kan. Karena mau kaya mau miskin, kalau iman kita lemah, tetap kegoda sama maksiat, apalagi jatuh dalam kesyirikan itu Iya, besar kemungkinannya ketika iman kita lemah. Alhamdulillah, Rudi mualaf yang kedua kalinya ini benar-benar karena hidayah dan beliau pegang banget itu imannya. Alhamdulillah. Istiqomah, Lama saya akhi Rudi. Ya, menantikan apa namanya hatinya dapat hidayah bang. lama ya nunggunya ya. Cuma kayak siapa ya cerita ya Marcel Siaan ya. Oh, kayak gitu ceritanya. seperti Masya itulah Allah. bang, Mantap, seperti mantap, itu. mantap. Berapa tahun bang waktu itu ya? Hampir Ya, 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun. Ini nomornya bukan bener nggak? Ini diketik Rudi ini. iya saya 02. diketik. Oh, ini kebaca nih. Nah, itu Ikhwan di screenshot ya, di screenshot. Nanti kalian yang udah infak sodako, konfirmasi ke Julius, jangan ke gua. Gua kebanyakan program. Jadi ke Julius. Nah, ini karena kayaknya aku rasa waktu udah cukup juga. Alhamdulillah sudah terdengar kisahnya oleh kami umat Islam di Aku TikTok. mau nanya istrinya nih, kok istrinya Oh, mau ya. ya sama Chinese, tapi kok ini Chinese-nya susah gitu? Nggak tahu bang. Ya namanya diputus dari keluarga, bre. Chinese kan hubungan keluarganya itu loh. Dulu saya tuh dikasih ini bang. Saya tuh sebenarnya mereka itulah tawaran terakhir 1 mingguan yang lalu bang. Saya ditawarin Dia bakal disupport terus sama keluarganya, tapi asal ikut mereka ikut gitu loh. mereka. Saya nggak mau bang. Nggak mau. Jadi Heran. dari istri nggak dorong, udah ikut aja gitu supaya kita hidup enak gitu. Kacau sekali bang. Nggak mungkin bang. Emang kacang coklat ya Julius ini satu ini. Biar hidup Bang, Ya. apa kalau adanya. kita ya Hmm? masa kalau kita masuk itu kita Yang sholat sama penting Allah hidup bang. apa adanya. Hidup tuh Sholat sama tenang. Allah. Terus kita kok tiba-tiba jadi berkhianat sama Allah bang. Nanti meninggalnya Masya bukan Allah. Makan tuh lu Julitot dasar lu. Tanyaan lu aneh-aneh. Mantas akhi. Ya wes, kayaknya ini udah sampai informasinya ke umat. Nanti juga Julius akan posting dan Julius akan ngecek yang di DM akhi Rudi. Insya Allah pasti kita ketemu lagi di hari ke-7 ya untuk laporan pertanggungjawabannya gitu. Karena kami membiasakan ketika ini perkara umat, maka umat harus tahu awal dan akhirnya gitu. Nah, ini untuk hitung-hitungan Ini aja. yang dibutuhkan apa sih? Ini yang dibutuhkan apa? Nah, itu Biar yang dibutuhkan spesifik. apa aja? Yang dibutuhkan apa aja? Dibutuh ditolongnya, silakan. Izin, Pak. Ini sekarang posisi kerja mohon. ya, jadi parkir ya. Bang, saya Iya. izin anak saya bangun tadi. Tidur. Iya, Fadl. Izin Ya, juga, Bang. kalau boleh tahu nih kan kerja parkir. Sebelumnya kerja apa sih? Saya pernah bang. Basic saya ini marketing bang. Oh. Basic saya Ya mungkin marketing. kalau netizen ada yang mau ngasih kerja di Pontianak juga boleh lah ya. Marketing itu ngapain ya? Apa Ya, bedanya jualan. sama sales dia? Beda lah, sales jualan. Ya marketing itu, penjualan, Bang. iya di Indonesia digabungin. Kalau di luar negeri itu marketing lebih fokus ke ini ya, edukasi produk, strategi iklan. Iya. Ya kalau sales ya ini closingnya. Tapi di Indonesia digabung jadi. Oke lah, ya itu Ikhwan, ahli jualan ini, punya backgroundnya jualan gitu. Oke, apa aja yang dibutuhkan, apa kesulitannya di mana aja ini, Akhirudi ini? Ya, yang pertama saya minta maaf dulu lah bang, sama Poko juga semuanya yang nonton. Saat ini saya jalan kaki bang, motor saya rusak, motor Mio Soul saya rusak. Kemarin udah 4 harian yang lalu ya, 4-5 hari yang lalu saya jual sama orang yang barang rongsokan cuma laku 300.000 bang. Itu udah saya belikan beras, isi voucher listrik dan sebagainya. Saat ini Motor lu, ya rusak, Mio Bang. Soul, 300.000. Iya, karena rusak bang. Harus Anjir. benarkannya itu mesti 1,5 juta ya. Saya nggak ada uang bang, terus terang. Saya udah bilang, saya ada sempat bilang ke adik-beradik saya minta tolong itu. Mereka nggak mau. Mereka bilang
Kalau kembali lagi ke itu mereka juga mau bantu seperti itu, saya nggak mau bang, saya bersikeras nggak mau. Cuman yang saya alamin hari ini, ujian yang saya alamin hari ini itu saya jalan kaki. Kadang besok pagi ini kan anak-anak sekolah, saya harus pinjam motor, saya antar dia, nanti jam setengah 12 saya pinjam motor lagi bang. Oke, ini motornya udah jadi di loak atau belum motornya? Mungkin udah dibongkar-bongkar sama, bukan di loak bang, yang kadang yang beli barang bekas itu bang, yang beli kardus, yang beli besi-besian gitu, saya jual sama dia. Oh, berarti motornya udah nggak ada gitu lah ya. Nggak ada, saya cuma jalan kaki. Oke, Sama apa lagi? sama apa ya? Sama kontrakan sih bang. Itu Ngelunasin yang kontrakan. saya sering ketemu di masjid, selalu saya ketemu di masjid dan saya malu bang. Saya nggak ada ke masjid itu lagi yang di depan gang. Saya ke masjid yang di belakang gang, kan ada masjid juga. Oh, Jadi saya menghindar, saya sembahyang, saya sholat yang di masjid yang arah belakang gang saya ini bang. karena? Malu bang, saya belum bayar kontrakan sama Pak D itu. Oh, ngelewat rumahnya yang punya kontrakan gitu ya. Dia sering sholat di masjid bang. Oh, Masjid dekat alah. Udah depan ngobrol gang. belum? Udah ngobrol belum? Udah bang, tapi kan namanya orang punya kontrakan, dia kan perlu uang juga bang. Oke, oke. Iya, jaga Jadi adab beliau Ikhwan. Mantap. ya saya sedikit menghindar lah bang. Menghindar, saya ke masjid yang di dalam, yang di belakang gang ini ada juga. Belakang rumah ada gang belok kiri. Saya sholat di situ bang, jalan kaki, nggak terlalu jauh. eh itu sih bang yang saya Oke. alami. Gua tambahin ya, berarti sama bayar kontrakan baru yang kisaran 600 sampai 800 ya. Iya bang, saya nggak mampu bang. Sip, ya itu Ikhwan. Jadi motor berapa? Motor bekas ya, Mio. Mio berapa ya? 6 juta. Berapa? 5 juta Kalau motor. di kalau Motor di lu aja res Pontianak kirimin. ini Motor gua mah kepake. Mana sih? Berapa motor bekas ya? Ikhwan, berapa sih motor bekas daerah Pontianak? 3 sampai 4 juta lah bang. Kalau yang Oke. nggak ada surat itu nggak tahu ya bang ya. Saya sih nggak berani kayak gitu bang. Oke. Nggak mau. Oh, Ya, jadi gini konsepnya Ikhwan. Jadi yang beliau butuhkan itu adalah melunaskan kontrakan dulu ya, prioritas gitu. Karena kan hajat orang ini menyangkut. Lalu kemudian kontrakan baru, berarti 1,3 kali 3 tuh berapa tuh? 4,9, 5 juta lah ya. Kontrakan baru 1 juta, 6 juta berarti sama motor. Ya berarti kisaran kita target 10 juta Ikhwannya untuk membantu Rudi ini, insya Allah Allah mudahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak nyampe segitu, ya itulah berarti sisanya akhir Rudi istiqomah. Tapi ikhwan yang ada di sini, kalau kalian punya motor yang udah nggak kepake, tafadhol silakan. Karena setiap langkah mualaf meniatkan untuk ibadah penggunaan motor itu, maka kalian dapat amal jariahnya gitu. Atau yang kalian punya kerjaan juga, tadi gue lihat ada yang mau ngasih kerjaan sales marketing, mantap betul. Kontak ya. Nanti kontak Julius akan menjadi perantara kalian untuk Rudi. Oh, mungkin itu aja Jul. Yang apa? Udah cukup kali ya? Kodondi pernah kasih saya sajadah bang. Masya Allah, mantap. Salam saya dari Singapura. Boleh kasih saya ACC number pada saya. Nah, iya, diketik lagi, Rud, sebelum kita closing ya, karena udah cukup informasi ya. Apalagi? Iya, dia kemarin sudah dibantu sama Kodondi juga. Cuman kan nggak mungkin setiap hari mintanya sama Kodondi. Oke, Terus poinnya? ya poinnya ya ini kita saling membantu lah. Tunggu nih kok nggak bisa copy paste nih. Bayarin semua Bang Kores, masa kalah sama minoritas duitnya. Loh, kalian dibantu orang asing. Kalian dibantu orang asing. Dikorup juga sama orang-orang sekitar gitu. Kalau kita kan memang ngandelin dari umat, bener-bener umat gitu loh. Jadi ya beda lah. Ya Allah, kasihannya, kalau saya kaya mungkin bisa saya bantu. Ukti Rianti kalau nggak ada harta pakai doa. Kalau nggak ada harta pakai barang, kalau nggak ada barang pakai doa. Gitu, Ukti. Aman. Itu tuh Udah kalau begitu ya. besok baru di post di YouTube soalnya. Iya, itu diketik lagi aja. Oke, diketik lagi. Diketik tadi, Rudi bisa tadi. Iya bang. 992
BCA. Bang B ini ya, Bang BCA 029255. Limanya aku ganti jadi S ya, supaya nggak kena. 7. Oh iya, sekarang dari Akhir Rudi, tolong minta apa namanya, minta surat keterangan tidak mampu kalau ada, sama sertifikat mualafnya, sama dokumen-dokumen waktu masih Kristen dan Konghucu ya, kalau ada ya. Ini bang, kata Kodondi, di tahun lalu ya bang. Kan KTP saya sama istri kan udah Islam. Hmm. Jadi kan ditanyain dulu KTP Rudi itu agamanya apa katanya. Islam kok, saya bilang. Ya udah nggak perlu sertifikat mualaf katanya. Kamu cukup syahadat sama saya, tapi kamu janji, ya bukan janji sih, tapi nggak boleh murtadkan lagi. Kamu harus benar-benar. Dan saya itu udah benar-benar bang. Dan istiqomah. Oke, aman. Yang pasti untuk sertifikatnya nggak ada bang. Oke, kalau dokumen waktu masih Kristen ada nggak? Mungkin saya harus cari di channel YouTube-nya Pisam 21 itu bang, di Geraha Mazmur. Ada saya di bagian depan pada saat saya berdoa bang. Nah, boleh yang kayak gitulah. Kalau misalnya nggak ada dokumen, dokumentasi lah ya. Sip dah. Surat baptisnya udah kami koyak-koyakin bang. Walah. Iya udah nggak mau bang. Ya, ya kalau kalau gitu ini aja. Kalau gitu apa dokumentasi ketika masih Kristennya, foto kalau gitu apa gitu. Karena aku mau coba dorong lewat yayasan, insya Allah bisa. Tapi we'll see lah. Iya bang, amin bang. Sip. Apa namanya? Ya udah sebelum kita closing, Akhir Rudi kalau ada pesan-pesan penutup untuk menguatkan dan meremajakan, membanggakan umat Islam di bawah, tafadhol. Oke, baik. Ya yang pertama saya minta maaf lagi sama umat Muslim karena dulu saya seorang penghujat bang. Itu yang pertama. Saya pernah bilang Nabi Muhammad yang aneh-aneh lah bang. Tapi ketika saya menemukan kebenaran ya bang, saya nggak bisa pungkirin itu lewat jalurnya mana, dan akhirnya istri saya memperkenalkan saya dengan, ya makasih juga buat Bang Kores dan Ko Julius, selalu apa ya, memberitakan kebenaran bang. Saya bukti nyata, bukti saksi apa, saya orang yang saya masih hidup nih bang karena channel Kodondi bang, channel Kodondi, dan saya semakin menemukan kebenaran bang. Mungkin di luar sana ya bang, entah dia masih oten atau beragama lain, dengan adanya Ko Julius, dengan adanya Bang Kores dan yang lainnya, mereka akan tersadar dengan sendirinya bang. Mereka tuh nyimak bang, sama seperti saya nyimak, tapi tapi mungkin belum ngeklik di harinya aja bang. Mungkin belum ngeklik di harinya aja bahwa kebenaran itu benar-benar menjiwain hatinya bang. Itu aja. Cuman masalah waktu bang. Kalau untuk tentang, mohon maaf saya bukan menyinggung agama yang lain, tapi yang saya alamin ini tentang ketuhanan. Artinya tentang ketuhanan bang. Abang harus selalu siarkan tentang ketuhanan, tentang Allah yang Maha Esa, bukan yang seperti yang lain lah, seperti itu bang. 3 in 1 dan sebagainya. Itu yang mengunggah hati saya. Teruslah berkarya buat Ko Julius dan Bang Kores dan yang lainnya. Buat umat Muslim, yakinlah. Terus kalau dengan hujatan-hujatan yang seperti mereka menghujat agama Islam, bagi yang udah menguasai wajib untuk membalas juga bang dengan kebenaran, tapi harus bijak. Jangan kita menghina ke agama mereka, nggak perlu. Pelan-pelan pasti mereka akan sadar itu semua bang. Cuman masalah waktu, sama seperti apa yang saya alamin. Itu bang, kalau pesan dari saya. Sholatnya Sip. juga dijaga. Everything lah bang. Mantap, bener banget. Sholat kita harus dijaga, ikhwan. Pembeda. Barang siapa muslim yang tidak sholat, maka keislamannya diperdebatkan oleh alim ulama.
Oke, thank you Akhir Rudi. Sampai jumpa di 7 hari berikutnya. Jul, ada yang mau lu sampaikan, Jul? Nggak ada, aman. Oke, Nggak usah. kalau gitu Ikhwan ya, untuk yang ingin membantu sekali lagi aku sampaikan DM Julius. Dan bukti konfirmasi infak kalian silakan chat ke Julius juga sehingga kita bisa tahu totalannya gitu Ikhwan. Sip dah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang indah ini dan penuh surprise buat gue ya, terutama bagaimana kelakuan oknum-oknum yang benci Islam dan ini ada saksi hidupnya. Masya Allah. Jadi makin semangat gue bubukin penghujat. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.